Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Makfira dengan NIM 4524091202. Saya dari kelas I dengan mata kuliah Psikologi Umum. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi belajar inteligensi. Nah, di dalam belajar inteligensi saya akan mengambil satu poin, yaitu konsep dasar belajar. Nah, dalam konsep dasar belajar itu terbagi lagi menjadi 4 konsep. Yang pertama, perubahan perilaku. Yang kedua, proses berkelanjutan. Yang ketiga, aktivitas mental. Dan yang terakhir, interaksi dengan lingkungan. Nah, saya akan membahas satu persatu dari 4 konsep dasar belajar yang saya sebutkan tadi. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu penjelasan tentang perubahan perilaku. Jadi, perubahan perilaku itu adalah proses di mana seseorang ini mengalami transformasi dalam tindakan, sikap, atau kebiasaan sebagai hasil dari pembelajaran, pengalaman, serta pengaruh lingkungan. Nah, perubahan ini bisa bersifat sementara atau permanen, tergantung positif atau negatif, dan terjadi pada berbagai aspek kehidupan termasuk sosial, emosional, dan intelektual. Nah, ada beberapa karakteristik perubahan perilaku. Yang pertama itu berasal dari pengalaman. Jadi, perubahan perilaku itu umumnya dihasilkan dari pembelajaran, baik formal, pendidikan, maupun informal, atau pengalaman hidup. Jadi, di mana dari pengalaman hidup itu menjadikan dia sebagai tujuannya kenapa dia bisa memiliki perilaku yang seperti ini. Nah, yang kedua yaitu bersifat terukur. Jadi, perubahan perilaku ini dapat diamati melalui tindakan nyata, seperti kebiasaan baru atau cara berpikir, dan reaksi terhadap situasi yang tertentu. Dan yang ketiga itu bersifat positif atau negatif. Nah, seperti bersifat positif itu misalnya seseorang itu menjadikan lebih disiplin setelah mengikuti program atau latihan yang ia minati. Nah, jadi intinya perubahan perilaku itu adalah proses penting dalam perkembangan individu, dan biasanya hal itu terjadi karena interaksi antara faktor internal seperti motivasi dan eksternal itu seperti lingkungan sehari-hari. Dengan pemahaman yang terbaik tentang perilaku, individu itu dapat diarahkan untuk mengembangkan kebiasaan yang positif dan menghilangkan perilaku yang negatif tersebut. Nah, yang kedua yaitu proses berkelanjutan. Jadi, proses berkelanjutan itu adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa henti untuk mencapai tujuan yang tertentu. Jadi, dalam proses ini setiap langkah itu saling terkait dan berkesinambungan dengan fokus pada perbaikan, pengembangan, serta memelihara dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ciri-ciri dari proses berkelanjutan itu yang pertama, tidak terputus. Jadi, proses berlangsung secara konsisten tanpa jeda. Jadi, proses yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu mengutamakan perbaikan atau fokus pada pengembangan atau penyempurnaan yang secara bertahap. Nah, kita masuk yang ketiga yaitu konsep dasar tentang aktivitas mental. Jadi, aktivitas mental itu adalah segala hal yang bentuk proses akan terjadi dalam pikiran atau otak seseorang. Jadi, atau otak seseorang termaksud berpikir, mengingat, memahami, menganalisis, memecahkan masalah, serta mengelola informasi. Jadi, aktivitas ini melibatkan fungsi yang kognitif seperti persepsi, perhatian, dan pemrosesan informasi, serta aspek yang emosional Ciri-ciri aktivitas mental itu seperti bersifat internal, jadi terjadi di dalam pikiran dan tidak selalu terlihat di luar. Yang kedua itu melibatkan proses kognitif seperti penalaran, pengambilan keputusan, dan evaluasi. Dan yang ketiga dipengaruhi faktor internal dan eksternal, termasuk pengalaman, motivasi, serta lingkungan sekitar. Contohnya aktivitas mental itu seperti kita berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, atau membayangkan masa depan, atau membuat rencana, ataupun mengingat informasi dan pelajaran yang kita dapatkan. Nah, yang terakhir yaitu interaksi dengan lingkungan. Jadi, interaksi dengan lingkungan itu adalah hubungan yang timbal balik antara individu atau kelompok dengan lingkungan sekitar, baik itu lingkungan fisik, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Jadi, interaksi ini mencakup bagaimana seseorang itu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungannya dalam berbagai aspek kehidupan seperti bertahan hidup, belajar, atau beradaptasi.
Nah, ciri-ciri interaksi dengan lingkungan itu seperti timbal balik. Jadi timbal balik itu adalah hubungan yang saling memengaruhi antara individu dan lingkungan. Yang kedua yaitu bersifat dinamis atau terus berubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Dan yang ketiga itu mencakup lingkungan fisik dan sosial. Jadi misalnya penggunaan sumber daya alam atau hubungan dengan orang lain. Contoh dari interaksi dengan lingkungan atau alam yaitu beradaptasi dengan cuaca yang ekstrim. Dan contoh yang sosial itu berkomunikasi dan bekerja sama dalam masyarakat. Oke, baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam materi yang saya pilih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.